Enggak apa. Good morning, beloveds. Ya, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi di God's Beloved Church, the home for the beloveds, rumah anak-anak yang dikasihi Daddy God kita. Amin. Dan sebelum saya mulai sharing, ada sedikit surprise buat teman-teman. Siapa yang suka surprise? Semua suka surprise. Ada sedikit surprise, kita mau lihat video sebentar. Very short, so pay attention. Dari Yerusalem kami ingin mengucapkan Shalom BBC. Boleh diulang sekali lagi. Pendek banget. Bener-bener pendek. Dari Yerusalem kami ingin mengucapkan Shalom BBC. Ya, shalom juga kalau Pastor Rudi dan rombongan nonton live streaming. Ya, sekarang Pastor Rudi dan Pastor Lita dan beberapa leaders dan jemaat dari GBC Jakarta, GBC Ambon, AGF Medan lagi jalan-jalan di Israel. Dari Facebooknya kayaknya seru banget. Next trip kita yang berangkat, amen? Siapa yang mau berangkat bareng-bareng? Yeah. Kita tahun depan kita berangkat lagi, amen? So, ngomong-ngomong tadi yang Roni mention about Milky Way, galaksi, saya diingatkan satu video yang saya nonton di YouTube. By the way, ini kayaknya saya matiin aja deh. Dari mana sih? Ada noise gitu? Supaya nggak mengganggu. Ya, nah ini baru lebih tenang. So, yang tadi Bro Roni share about Milky Way, how, wah itu mah yang sudah mampu dieksplor sama manusia. Yang belum mampu dieksplor sama manusia itu masih sangat amat dahsyat, out of our mind banget. Dan ada sebuah video yang saya nonton itu dia nunjukin ini bumi, ini planet apa, ini planet apa, ini planet apa, ini planet apa. Intinya ada satu planet yang sampai sekarang ditemukan planet yang paling besar. Berarti ada kemungkinan, bukan ada kemungkinan, sudah pasti nanti akan ditemukan yang jauh lebih besar lagi. Tapi yang baru ketemu ini, yang paling besar ini saya lupa namanya. Yang jelas untuk kita bisa membayangkan luasnya, kalau pakai berapa juta kilometer apa segala macam, itu agak membingungkan. Tapi cara yang bikin video ini membuat kita mengerti itu gampang sekali. Ya, lu bayangin, ini ada pilot nih, ada Revan. Kita ngukurnya pakai kecepatan pilot. Jadi kecepatan pesawat. Bayangin sebuah pesawat dengan kecepatan 900 km per jam. 900 km per jam ya, Van ya. Mobil kalau kita bawa 100 km per jam itu udah ngebut banget. Ini 900 km per jam pesawat mengelilingi planet ini. Coba tebak berapa lama? Kalau yang udah nonton mungkin ingat. Ada yang mau tebak berapa lama kira-kira dibutuhkan untuk mengelilingi satu putaran? Ada yang mau tebak? Hah? Berapa? 7? Vin? 3 hari? Oke. 3 hari non-stop. Ada lagi? Mungkin dari Roni? Yes. 1 tahun. Ada lagi? 1 bulan. Oke. Jangan kaget ya. Saya waktu lihat ini saya kaget banget. It takes 1000 years. 1 putaran. Itu planet yang paling besar yang sekarang baru, maksudnya yang sekarang yang diketahui oleh manusia. The biggest one. Jadi kalau di ilustrasinya itu benar-benar itu kita tuh, upil aja lebih gede dari dia. Jadi how big our God, how great is He? Sekali lagi otak kita tuh nggak bisa
comprehend, nggak bisa menampung betapa besarnya dia. Hanya hati kita yang bisa. Kita hanya bisa menerima kebaikan dia, His goodness, His abundant grace, His love. Kita diciptakan untuk menjadi objek cinta kasihnya dia. By the way, sorry, kita hari ini agak telat mulainya karena ada penutupan jalan yang saya sampai kelempar-lempar kemana-mana juga. But praise God, kita di sini kita mau listen to the good news, and I believe, not me, amen. Teman-teman pray juga supaya not me yang share the good news, but Jesus inside me yang share the good news to you. Let Jesus speak to you. Biar Tuhan yang berbicara pada saudara-saudara, bukan saya. Last week, saya share about do not worry. Do not worry, practical way-nya gimana? Seek first the kingdom of God. Seeknya situ bisa meditate. Meditate on the righteousness of God. The peace, the joy. And diulang lagi, the righteousness. So, hari ini yang akan saya share adalah about love. Amen? Jadi, kenapa kita bisa meditate? Okay, I am the righteousness of God. I am the righteousness of God. Kita go deeper lagi. What is the foundation? Fondasinya apa yang membuat kita bisa merenungkan bahwa bukan lagi berdasarkan kebenaran kita, tapi kebenaran Dia. Bukan lagi damai sejahtera kita, tapi damai sejahtera Dia. Bukan lagi sukacita kita, tapi sukacita Dia yang ada di dalam kita. So kita sama-sama buka di 1 Korintus 13 ayat 13. Ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, agape. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih, agape. And now abide faith, hope, love, these three, but the greatest of this is love. So today, kurang lebih 40 menit, we'll talk about love. Supaya teman-teman nggak terlalu lama, nggak terlalu telat makan siangnya, kita berusaha selesai sebelum jam 12, amen? So, love, faith, hope, and love. Saya mengucap syukur banget karena di sini dikatakan, dari ayat ini aja kita sudah melihat good news ya. But the greatest of this is love. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan kasih di sana bukan kasih kita mengasihi Allah, tapi kasih agape, unconditional love. Unconditional love itu hanya datang dari Tuhan. Human, walaupun kita bilang I love you unconditionally, which is we cannot. Always ada demand, or always ada kita pengen ada minimal ada respon, ada feedback. But agape love itu unconditional love. Kasih tidak bersyarat. Amen. Di sini dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini. Jadi di atas sebelum semua ayat ini dijelasin, dan pasal sebelumnya itu si Paulus lagi jelasin mengenai karunia healing, karunia apa. Tapi di sini dia simpulkan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Saya nggak panjang lebar bahas mengenai iman, saya nggak panjang lebar bahas mengenai pengharapan, tapi kita akan sedikit bahas mengenai kasih. Karena kalau waktu kita sudah dibukain about agape love ini, faith, hope, dan lain-lain tuh datang sendiri. Beng. And we have the foundation. Okay, God loves me so much ya. Actually, dari faith aja, dari iman aja, iman itu juga the author and the finisher is our Jesus Christ. So it's not us. Yang memulai dan mengakhiri semuanya Tuhan Yesus. Praise God. Enak banget jadi Christ believers, Jesus followers. Lebih tepat lagi, God's beloved children. So, faith aja dikasih. When we know how good He is, otomatis faith will arise. Karena Tuhan dengan caranya akan construct
membuat iman kita timbul dengan waktu kita fokus pada kebaikan Dia. Waktu kita fokus pada Dia, bukan pada diri kita sendiri, maka iman kita akan timbul. Waktu kita fokus pada kebaikannya, cinta kasihnya kepada kita, iman kita otomatis timbul. Karena He is the author and the finisher of our faith. So don't worry about faith. Jangan berusaha kayak orang yang fitness dan berusaha ngeliatin terus ototnya. Wah, faith saya udah gede belum ya? Faith saya udah gede belum ya? Faith saya, you enjoy aja. You enjoy doing the exercise, and then, wah, tiba-tiba otot lu udah jadi, ya kan? Dan hope ini waktu kita punya faith, and then kita have something we hope for. Waktu kita punya faith, kita jadi punya pengharapan. Amen? Kalau misalnya kita nggak punya iman, kita otomatis nggak bisa punya pengharapan. Tapi waktu kita punya iman, yaitu Yesus sendiri, of course kita bisa punya pengharapan. Good things will happen to us. Waktu kita tahu, oh yes, God loves me so much, we have faith. Waktu kita have faith, kita punya hope for good things, good success. Untuk Tuhan hidupnya di luar ruang dan waktu. Dia nggak seperti kita. Oh, hari ini hari Minggu tanggal 25 Oktober. No, dia di luar dan ruang dan waktu. Itu yang membuat dia bisa see everything, knows everything, maha dahsyat. Dia ada di 1983 waktu saya lahir, dia ada di hari ini, dia ada di future saya, which is good and successful. Dia ada di future saudara, dia ada di past saudara, dia ada di sekarang bersama saudara, karena dia di luar ruang dan waktu. So, Tuhan yang kita sembah, Bapa kita, itu Bapa yang dahsyat banget. Bukan cuman, sekarang gini, kalau kita punya seorang Bapak angkat kita orang pengusaha yang, wah, ngeri banget lah. Jangan pakai kata ngeri deh. Pokoknya tajir banget, punya power banget, punya pengaruh banget. Dia kalau bilang, Vin, tenang aja, biaya lu merit, I will take care. Si Kevin langsung tenang, karena Kevin ngelihat orang yang ngomong ini punya kapasitas melakukan itu. Kalau misalnya sekarang just anybody datang ke Kevin, Vin, gue bayarin biaya merit lu ya, semuanya gue tanggung. Dan Kevin tahu ini orang adalah, ya menurut Kevin, ya ini gue ragu gitu loh, dia bisa melakukan itu. Tapi kalau kita tahu who our God is, kemampuan dia apa, dia bisa melakukan apa yang sudah dia lakukan, dan hal-hal dahsyat apa yang akan dia lakukan, oh itu dahsyat banget. So, mari kita sama-sama belajar. Di tempat ini kita sama-sama belajar. Our God is a very simple God. Tuhan kita tuh Tuhan yang simple banget. Tuhan yang nggak jelimet, nggak ribet. Dia bikin kita, yeah, thank you Jesus, thank you God. Dia nggak expect yang macam-macam, dia nggak nuntut yang macam-macam. So, kita akan sama-sama lihat di 1 Korintus 13 ayat 1. Coba. Nah, ini dijelasin sama Paulus sebelum dia conclude ayat 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini dahsyat banget. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi kalau without love, nothing, useless. Nah, kita sama-sama ingat dari depan, ini God's love ya, bukan our love. Amen. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, wah, profesi, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini Rasul Paulus menjelaskannya to the extreme. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, wow, dan memiliki seluruh pengetahuan. Bayangin aja, yang bisa dilakukan itu
sedahsyat apa. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. So, hari ini kita belajar sama-sama dasar, basic, but very important basic, very important foundation, dasar yang sangat penting sekali, supaya kita nggak mengejar hal yang sia-sia, supaya kita nggak salah fokus, supaya kita nggak salah jalan. Kayak tadi pagi, diputer-puterin kemana-mana. But praise God, kita udah ada di sini ya. Mungkin nanti tiba-tiba ada yang masuk lagi karena telat. Jadi hari ini kita sama-sama belajar fokus utamanya apa, supaya nggak salah fokus, nggak salah jalan, nggak salah apply in our life. Ini hal-hal yang dikatakan Paulus ini adalah hal-hal yang dahsyat semua, bukan something yang jelek. Tapi kalau misalnya kita punya ini semua, nubuat, memiliki mengetahui segala rahasia, pengetahuan, knowledge, iman yang sempurna. Dia pakai kata sempurna lagi, perfect faith. But jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi without love, benar-benar itu semua nothing. Next. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, generous heart, dermawan, hati yang dermawan. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, sama sekali tidak ada faedahnya bagiku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wow, sacrifice to the max. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. So, penjelasan dari Paulus ini semuanya to the extreme. Tapi dia bilang yang ekstrim-ekstrim ini, walaupun lu sudah mencapai yang ekstrim ini, tapi tidak mempunyai kasih, itu benar-benar nothing. So, mari kita sama-sama metanoia, belajar what is the priority in our life. Dengan begitu, kita tahu, oke, fokus utama gua tuh apa? Waktu kita tahu fokus utama kita apa, kita tahu kita harus melakukan apa. Waktu kita tahu identitas kita siapa, kita tahu kita mau ngapain. Jadi bukan karena kita melakukan apa menentukan identitas kita. No, kita start dari identity kita. Amen. Ngomong-ngomong mengenai kasih, kita sama-sama dig deeper lagi. Mau? Kita sama-sama belajar sedikit Hebrew, sedikit aja. Saya juga bukan orang yang jago itu. No, but thanks God we have Holy Spirit. Kita nggak usah jadi ahli Hebrew untuk mengerti bahasanya Tuhan kita. Kita nggak perlu menjadi orang yang super jago untuk mengerti kasihnya Dia, karena nggak pakai otak untuk mengerti kasihnya Tuhan. Kita just believe and receive. Amen? Yuk kita sama-sama lihat. Next. Kasih adalah 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Katakan bukan kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah. Katakan tetapi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, inilah definisi kasih. Mungkin teman-teman ada yang ingat, kasih bukannya yang ini. Kasih itu sabar, kasih itu ini, kasih itu apa? Long suffering, kind. Itu adalah sifat-sifat kasih. Itu bukan definisi kasih. Tapi definisi kasih ada di sini. Inilah kasih itu. Bukan kita. Wow, praise God. Startnya bukan kita. Mulainya tuh bukan kita. Enak banget. Thanks God for that. Dari kata ini aja, I am so blessed. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Next. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Wow. It's not our part. Bukan bagian kita. Bukan kita. Tapi Allah. That's the definition of love. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah
yang telah mengasihi kita, bagaimana dia membuktikan, bagaimana dia caranya dia melakukan kasih itu. Actionnya apa? Yaitu, dan yang telah mengutus anaknya. Supaya apa? Sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, telah mengasihi kita. Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah mengasihi kita. Bukan akan mengasihi kita kalau kita melakukan hal-hal yang baik. No. Tapi dia telah. Dia sudah decide. Dia sudah ambil actionnya. Dia sudah lakukan itu. Dan kita, dan anaknya telah diutus. So, sekali lagi saya katakan, anaknya telah diutus. Bukan akan diutus. Okay, I plan to save you. Okay. When you do right, I will save you. When you do wrong, okay, tunggu ya. You try to behave dulu. No. Maybe for us yang sudah sering mendengarkan the gospel, kita ngerasa, ini gue udah tahu. But today I want to remind us all the basic things, so we can face the giants. Beloved, David can face the giants karena David adalah the beloved. When you know you are the beloved of God, bukan anak sembarangan, kalian bukan anak yatim lagi, tapi anak yang dikasihi Allah, you can face the giants. Amen? Yang telah mengasihi kita, wow. Bukan kita. That's good news, church. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dengan cara apa? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita sudah berdamai. Seperti yang minggu lalu saya katakan, Tuhan Yesus bilang gini, my peace I give to you, my peace I leave to you. Sudah diwariskan, sudah diberikan. Sekali lagi, not our part. Okay. I want to keep the peace. Peacemaker. I am the peacemaker with God. I am the peacemaker. No. Nggak bisa. Jesus is the peacemaker. Jesus is the peace that lives in us. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya juga saya bacain. In this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Jadi, yang Amplified juga keren banget. In this is love. Not that we love God. Semuanya sama. Not that we. Bukan kita. Sampai masuk ke syaraf, ke pembuluh darah, sampai ke yang paling dalam. Bukan kita. Not that we love God, but that He loved us dengan cara and send His Son to be the propitiation, the atoning sacrifice for our sins. Jadi Dia yang telah dikorbankan untuk kita, untuk segala dosa-dosa kita. It's a done deal. When we follow Jesus, it's about done. It's not about doing lagi. Amen? Nah, ini yang versi The Message juga keren banget. This is the kind of love we are talking about. Bahasa Message somehow unique translationnya. This is the kind of love we are talking about. Not that we once upon a time loved God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to clear away overpayment. Yang tadi Bro Roni share, overpayment. Jesus is the overpayment. Karena yang Dia bayar jauh, karena value-nya Dia jauh melebihi daripada dosa-dosa kita. But that He loved us and sent His Son as a sacrifice to clear away our sins and the damage. The damage itu maksudnya kerusakan-kerusakan yang disebabkan the damage they have done to our relationship with God. Kerusakan hubungan kita dengan Bapa yang disebabkan oleh dosa. Itu yang sudah di clear away. Itu yang sudah di-accomplish sama Yesus. That He loved us and sent His Son as a sacrifice to clear away our sins and the damage they have done to our relationship with God. Kenapa Tuhan benci dosa? Karena itu menyebabkan kerusakan hubungan
kita dengan Dia. Tuhan benci dosa karena efek-efeknya yang membuat hubungan kita rusak. But praise God, He's already sent His Son as a sacrifice to clear away, untuk membersihkan semua dosa-dosa kita, untuk membayar lebih dari lunas segala dosa-dosa kita, dan segala hubungan yang rusak. Hubungan kita dengan Daddy God yang rusak. Kalau saudara-saudara mengalami hubungan suami istri, relationship yang in a way rusak, sering berantem, nggak peaceful atau gimana, let's go back to the root. Maybe, gue nggak ngejudge, maybe ada wrong belief about your relationship with God. But today kita sama-sama belajar, what a lovely God we have. Tuhan yang begitu baik, yang mengasihi kita, yang begitu dahsyat, yang mengasihi kita dengan actionnya yang begitu dahsyat. Ini semua translation ini gak ada yang membingungkan. Semua translation ini jelas banget. Apa itu love? Semua translation, kalian mau quote 10 translation lagi, itu artinya gak lari. The definition of love adalah not we, bukan kita yang mengasihi Dia, tapi Dia yang telah mengasihi kita. Praise God. Mungkin in our lives kita banyak ngalamin hal-hal yang mengecewakan. Bahkan dalam relationship with our waktu pacaran, suami istri, somehow kita mengalami trauma atau sakit, kecewa. Itu yang membuat kita ngerasa, oh, love itu menyakitkan. No. God wants to tell you, I love you and I died for you and I rose again for you. Aku mengasihi engkau, aku telah mati buat engkau, dan aku bangkit untuk engkau. Itu yang Tuhan mau ngomong sama kita hari ini. Amen? Next. Ya, jadi talking about love, ngomong mengenai kasih, kita sama-sama go deeper. The first mention of kasih itu ada di mana? Itu ada di Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bahasa Inggrisnya, then he said, take now your son, your only son, Isaac, whom you love. Di sini pertama kali kata-kata love dimension. Love. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. Jadi the first mention of love ada di sini. Dan praise God kita sudah dibukain. Jadi Kejadian 22 ini is not talking about we sacrifice our best for God. Saudara baca terus. Saudara baca di rumah. Itu si Ishak nggak jadi sampai dikorbankan. Tapi waktu si Ishak nanya sama Abraham, Bapak, ini semua alat-alat, kayu, segala macam, api, semua udah ada. Korbannya di mana? Abraham jawab apa? God will provide. Tuhan yang menyediakan. So it's about trust to God. It's about God yang provide. It's not about kita yang memberikan yang terbaik. No. Saudara baca dari ayat 1 sampai 19. Saudara lihat. Abraham percaya. Makanya Abraham waktu ngomong sama bujangnya, kami akan worship the Lord. And then we will come back. Dia kan suruh bujangnya stay. Dan Abraham bilang, kami akan kembali. Abraham percaya sama Tuhan. Isaac tidak akan dikorbankan. Tuhan yang akan provide. That's why Abraham menjawabnya seperti itu. Tuhan yang akan menyediakan. Love pertama kali dimention di sini. So it's about God provides. Love is about God. God himself, Tuhan sendiri yang menyediakan.
bukan kita yang berusaha memberikan, bukan kita yang berusaha menyediakan. When we trust God, when we trust His love, when we trust His goodness, itu membuat kita tenang. Waktu kita percaya pada Daddy kita, waktu kita percaya sama kasihnya Dia. Dia nggak bisa maksain kasihnya Dia dicekokin ke kita. Ini kasih saya telan, nggak bisa. Dia bisa melakukan action love-nya itu, yaitu anaknya sendiri sudah dikorbankan untuk kita. Itu actionnya Dia. Walaupun akan ada orang yang menolak Dia dan ada yang menerima. And praise God, kita memilih menerima Dia sebagai our Savior. Daddy God wants to save the world. Daddy God nggak mau destroy the world. Daddy God tuh nggak mau hancurin dunia ini. Dia mau menyelamatkan dunia ini. Dia mau menyelamatkan kita satu persatu. Dia nggak mau kita binasa. Dia mau kita tinggal bersama Dia. That's why Dia mau menyelamatkan kita. That's why Dia kirim penyelamat. Dia bukan kirim penuduh. So, kita akan go deeper lagi. Let's see about love. Next. Jadi ini bahasa Hebrew dibaca dari kanan ke kiri. Itu tulisan love. Ini yang pertama kali muncul di Kejadian 22 ayat 2 tadi. Love. Jadi kalau bahasa Hebrew bacanya ahava. Ahava. Ada sebuah perusahaan kosmetik yang sangat terkenal, Ahava. Itu memproduksi barang-barang dari Laut Mati. Yang kemarin teman-teman kita mereka baru berendam di Laut Mati. Maybe nanti oleh-oleh kita adalah produk-produk Ahava. Amin. So, love, Ahava. Itu terdiri dari 3 huruf. Aleph, Hei, Bet. Aleph, Hei, Bet. Nah ini kalau bahasa Ibrani itu semua huruf itu ada gambarnya. Kalau yang pertama Aleph itu ada gambar seperti ox. Jadi yang huruf pertama Aleph ini seperti ox, yang Hei ini tuh seperti jendela, ini grace, and Bet ini seperti rumah, atap rumah. Bet. So, next. Aleph itu bisa dikatakan God. Hei itu bisa ditranslate sebagai grace. And Bet itu bisa ditranslate sebagai house. So, kalau saya baca ini Ahava. Ini no. Sebelumnya, bro. Nah, ini bisa ditranslate jadi God gives grace to His own house. Amin. God gives grace to His own house. God gives grace to His own house. We are house of God. Allah tinggal di dalam kita. That's love. Ahava. Dahsyat banget ini, maksudnya dari picture-picture gini kita bisa melihat Tuhan itu menyelipkan pesan-pesan melalui bahasa Ibrani. And that's why saya bilang kita nggak perlu menjadi sarjana bahasa Hebrew untuk mengerti semua ini. But Holy Spirit yang akan ngarahin. Holy Spirit will convict us, yang akan meyakinkan kita, will convince us we are His beloveds. Itu tugasnya Holy Spirit. Holy Spirit bukan, kamu kalau dulu saya sering banget, kamu ada dosa apa, kamu minta ampun. Kalau kamu lupa, kamu minta Holy Spirit ingatin. That's the lie from the pit of hell. Itu tipuan banget. Holy Spirit kerjanya bukan ngingetin dosa-dosa kita. Holy Spirit ngingetin kita. Wait, Fat, kamu tuh the beloved one. Act like one. Kamu tuh anak yang dikasih Allah. You are the prince. Kamu tuh anaknya Allah. Don't act like a monkey, misalnya. Just kidding. Jadi, Holy Spirit akan mengingatkan our true identity. Identitas kita sebenarnya, yaitu the beloved one. Yang dikasihi Dia. Amen. Kemarin saya lagi, waktu siapin ini, saya coba, Aleph, Hei, Bet.
saya got something lagi. Praise God, Holy Spirit ingetin lagi. Ada something yang wow, menurut saya, it bless me so much. I believe it will bless you juga. Next. Nah, kan Aleph, ini yang oke. Aleph God. Hey plus Beth itu adalah to give. So kalau digabung itu bisa berarti God gives. So actually love itu is about God gives. Gives apa? Gives his best. Gives his everything. Gives the darling of heaven. Gives his beloved son. Supaya kita bisa menjadi the beloved ones. Dia memberikan anaknya yang dikasihi untuk kita. It's about giving. It's about giving. God gives. And praise God, kita diingatin lagi. Bukan kita, tapi dia. He's the initiator. Woo! Jesus is the master plan. Jesus bukan the backup plan. Jesus is the master plan. Act of giving-nya Tuhan, yaitu giving Jesus. Tuhan Yesus sudah dikorbankan, saudara-saudara. 2000 tahun yang lalu itu sudah selesai. So hari ini kita sama-sama belajar, kita bukan meminta-minta keselamatan, meminta-minta berkat, tapi kita percaya sudah terjadi. The darling of heaven, Tuhan Yesus yang adalah anaknya yang dikasihi aja sudah dikorbankan untuk kita. How much more? Apalagi cuman apa? Kesehatan, financial breakthrough, kemakmuran, relationship, pasangan. Itu semua jauh di bawah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu udah to the max. Sudah diberikan. But maybe kita ditipu dari yang kita pernah dengar, dari yang kita pernah lihat, fakta-fakta yang somehow, kayaknya enggak deh. Mari kita enggak berpegang pada fakta. Kalau berpegang pada faktanya drum ini ada di sini. Nanti setelah jam 12 drum ini udah disimpan. Itu fakta. Tapi kalau kebenaran Tuhan, dia bilang, bukan kamu tapi aku yang telah mengasihi kamu. Itu kebenaran. The truth of God. Kebenaran itu tidak akan berubah-berubah. Tuhan bilang, aku sayang kamu, ya aku sayang kamu. Dia konsisten. Aku sayang kamu, aku mati buat kamu, aku bangkit kembali buat kamu, aku yang menjadi kebangkitanmu. Konsisten Tuhan kita. Dia nggak, aku mati buat kamu, kalau kamu mau mati buat gue dulu. No. What kind of God is that? Cipua banget maksudnya. Tuhan yang, enggak deh punya Tuhan kayak gitu. No, dia konsisten. Dia bilang, I love you. Saya sayang sama kamu, aku sayang sama kamu. Aku sayang sama kamu, Kevin. Maka aku mau mati buat kamu. That's what Jesus telling you today. Take it personally. Tuhan nggak mati. Oke, Tuhan mati for the whole world, ya, buat seluruh dunia. Jangan menjadi sesuatu yang general. No, take it personally. Take it personally. When God gives, He gives for me. Take it personally. He gives for me. He gives for you personally, Van. Gives for me. He gives the best. Saya mau ulangin lagi. Walaupun dunia ini hanya tinggal kita satu orang, He still wants to die for you. Jadi, let's make it personal. Our God is a very personal God. Dia Tuhan yang gampang di-reach, nggak pakai syarat dan ketentuan apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan semuanya. So we can just come to our daddy God. Actually, dia yang lebih agresif datangin ke kita. That's our God. Hopefully hari ini kita sama-sama belajar. Oke. Ternyata itu love. Ternyata Tuhan mengasihi saya itu dengan memberikan. Action dari dia membuktikan itu is on the cross. Praise God, dia nggak cancel. Kalau dia cancel, kita nggak ada di sini hari ini. Consistent. I want to die for you, and I already died for you. Amen. Respon kita cuma apa? Thank you. I believe it. Thank you, Jesus. I believe you had died for me. Kau telah mati buat aku. Aku percaya, Tuhan. Aku percaya. Kita nggak bisa memaksakan kita sendiri, atau Tuhan tidak bisa memaksakan dan tidak mau memaksakan kita untuk percaya. But caranya gimana? Kita mendengarkan terus kebenaran-kebenaran.
kita mendengarkan terus betapa dia mengasihi kita. Sampai kebenaran itu menusuk tajam sampai ke roh kita. Baru dari roh kita ke hati, hati kita ke otak. Jangan dari otak dulu. But we receive dulu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Yes, I believe you have died for me. Kau telah mati buat aku. Aku adalah orang yang telah dibenarkan. It's done and done and done. So, Aleph itu sama dengan God. Hey plus bet. Jadi artinya to give. So, Ahava itu kalau dipisah Aleph dan hey dan bet itu bisa berarti God gives. It's about giving. Love is about God gives the best for us. And ada satu lagi yang kemarin saya dapat dahsyat banget. Ya. Jadi Aleph kan Ahava itu Aleph hey bet. Aleph hey bet. Ahava. Kalau misalnya Aleph dan bet itu adalah daddy, abah. Mungkin mereka sekarang, Pastor Yudi dan teman-teman sekarang mereka ngelihat sendiri tuh anak-anak di Israel lari-lari, Abah, 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 Abah. Abah itu panggilan sayang. Abah, Daddy, Daddy, Daddy. Jadi Aleph sama Bet itu Abah. Dan kalau kita selipin grace di tengah, itu jadi Ahava. So, grace is in the center of Abah. Grace is the heart of Abba. Jesus is the heart of Abba. Amen. Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan kita itu adalah center of Abba. Master plan. Jesus is the master plan. So grace is in the center of Abba. Aleph plus bet itu Abba. Di tengah-tengah Abba kita masukin hey, itu jadi Ahava. Jadi love. Wow, waktu saya dapat ini, wow. Praise God, Holy Spirit ingetin something like this yang precious banget menurut saya. Saya bukan orang yang hobi study, but ya ini transformation yang I believe by His grace. Saya nggak demen baca Alkitab orangnya dulu. Apalagi dengerin sermon 1 jam, 2 jam. Itu bukan gue banget. But since the gospel found me, the grace of God found me, I'm addicted to it. Dan saya juga bukan orang yang hobi baca. Tapi since saya baca buku Pastor Prince yang Destined to Reign, udah. Unmerited Favor, Reign in Life, Daily Devotional. Karena apa? Karena saya bayangin ya, ekstrim banget. Kalau menurut saya ekstrim banget. Saya bukan orang yang hobi baca. Tapi sekali kena, dari introduction sampai closing word sampai koma titik saya baca semua. Karena somehow waktu dari introduction sampai closing words, dari depan sampai belakang, kayaknya saya ngeliatnya wow. Ministrinya Pastor Prince dipakai begitu dahsyat. Somehow waktu saya baca bukunya, nonton sermonnya, kita diingatkan our identity. The beloved one. Hopefully, I pray kita di sini waktu kita mendengarkan sermon di sini, kita juga diingatkan about identitas kita, about the goodness of God, about the love of God. Betapa Dia mengasihi kita. Amen. Karena yang lain sampah kalau mengingatkan diri kita pada diri kita sendiri. Kalian harus menjadi orang-orang yang pede, tapi D-nya dengan percaya diri, percaya Dia. Amen. So, satu verse yang sangat terkenal sekali about God's goodness, God's sacrifice. John 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena no words bisa describe actually. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekal di sini, Zoe life di sini, bukan life di sini bukan life biasa. Karena tanaman-tanaman juga ada life, binatang juga ada life, manusia ada life. Ini adalah life tingkatnya Tuhan. So, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Jadi itu semua karena kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi kita diingatkan, karena kasihnya Dia, bukan kita. Mateng banget kita kalau misalnya karena begitu besar kasih dunia ini akan Allah, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Praise God, nggak seperti itu. Praise God, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yes, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia begitu mengasihi kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. You choose Jesus. Dia bisa milih Yesus yang korbankan atau kita. Dia milih Yesus supaya kita tidak binasa. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, you just have to believe. Percaya kepadanya tidak binasa. Bukan cuman tidak binasa, bukan cuman sampai level ini tidak binasa. No. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal di sini Zoe life. God kind of life. Zoe life. Bebas dari sakit penyakit, bebas dari kemiskinan. Itu yang Tuhan janjikan. Relationship suami istri very harmony. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. And sudah pasti in heaven. Don't worry, kita semua yang sudah believe Christ sudah pasti akan ada di heaven. Amen. One day kita semua meet di sana. We'll have fun di sana. And bahasa Inggrisnya juga dahsyat banget. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Zoe life. Zoe life. Tuhan yang kasih Zoe life. Kenapa Tuhan melakukan mau mengorbankan anaknya? Karena Dia mengasihi saya dan saudara. That's the answer, full stop. Gak ada jawaban lain. Kenapa Dia mau mengaruniakan anaknya yang tunggal? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengasihi saudara dan saya. That's why actionnya Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu adalah sacrifice yang to the max. Bisa aja Dia ngaruniakan malaikat siapa yang paling tinggi atau apa, but not to the max. Supaya nggak ada yang bisa bilang, your sacrifice is not enough, God. Gue harus strive. Gue harus melakukan bagian gue. No. Tuhan Yesus adalah sacrifice, pengorbanan yang sempurna, yang to the max. Itu bahasa yang saya bisa pakai, bahasa manusia yang kita sama-sama ngerti. Actually, nggak ada yang bisa menggambarkan betapa besar kasih Dia. So, in your relationship with God, kalian renungkan. Dia sangat-sangat mengasihi saudara sampai Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Daddy God Himself sacrifice Jesus for us. Gak hanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. So, kita sama-sama belajar. Ternyata love is about God loves us. The first mention about ahava is about God gives, God provides, God loves us. God Himself. Bukan kita, saudara-saudara. Mari kita ingat sama-sama. Bukan kita, bukan kita, bukan kita. Tapi Dia, tapi Dia, tapi Dia. For God so loved the world. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. For God so loved the world. For God so loved you. Let's make it personal. For God so loved Fedri that God gave His only begotten Son, that Fedri should not perish but have everlasting life. Make it personal. He died for you. Dia mati untuk saudara-saudara. Jangan kita melihat orang menikmati berkat-berkat yang Daddy sediakan buat kita. Actually kita juga di provide. Don't settle for less, maksud saya. Everlasting life adalah yang disediakan sama Tuhan buat kita.
Mari kita jangan hanya tidak binasa, but kita sama-sama realize apa yang Tuhan sudah kasih buat saya. Walaupun justru kalau kita lagi banyak hadapi tantangan-tantangan, kita sit down, you meditate, duduk, lu tarik napas, lu tenang dulu, lu ingat lagi tujuan hidup saya apa. Kalau saudara-saudara belum tahu tujuan hidupnya apa, saya kasih tahu. Tujuan hidup kalian adalah menjadi objek cinta kasihnya Tuhan. We are created to be the object of His amazing abundant love. What a good God we have. Dia menciptakan kita. God is love, saudara-saudara. God is love. Kalau love nggak diberikan, dari definisi basicnya aja, ahava. Kalau love nggak diberikan, itu bukan love. That's why God have to. Tuhan have to. Tuhan harus dan Tuhan pilih mau. Tuhan mau. Tuhan mau. Tuhan mau. Next. Ini yang versi The Message. This is how much God loved the world. Sebesar inilah Tuhan mengasihi dunia ini. Sebesar inilah Tuhan mengasihi Fedri. He gave His Son, His one and only Son. And this is why, so that no one need be destroyed. And by believing in Him, anyone can have a whole and lasting life. Jadi translation ini, this is how much God loved the world. Sebesar inilah Tuhan mengasihi dunia. Sebesar inilah Tuhan mengasihi engkau. Dia memberikan anaknya, satu-satunya, anaknya yang tunggal satu-satunya. Dan inilah kenapanya, inilah penyebabnya, supaya tidak ada yang dibinasakan, destroy. By believing in Him, dengan mempercaya Dia, dengan percaya saja, anyone can have a whole and lasting life. Siapapun. Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk mendirikan agama Kristen. Dia datang untuk mendamaikan Bapa dengan kita. Dan saya mau kasih tahu sekali lagi, kita sudah damai. Damai itu sudah, statusnya sudah tercapai. Cuman sometimes kita gak percaya. Tapi hari ini mari kita sama-sama percaya bahwa Bapa, Daddy God melihat Yesus dalam kita, dan that's our true identity. Kita sudah berdamai. By believing in Him, dengan percaya saja, anyone can have a whole and lasting life. So I pray kita sama-sama hari ini go back to the basic. If you want to say something like that, go back to the basic. What is love? Love is God gives His best for you. Love is God gives His Son for you. Kasih itu adalah bukan kita. Ingat ya saudara-saudara, bukan kita, tetapi Allah sendiri. Allah sendiri. Kita sama-sama pulang dari tempat ini, kita renungkan. Ternyata bukan kita. Wow, that's a good news. Bukan kita lagi. Bukan kita lagi. Sekarang jangan biarkan kita memegang masalah kita sendiri lagi. Tuhan katakan bukan kita. Dia yang telah mengasihi kita. Dia yang telah mengasihi kita. Kita nggak perlu melakukan apa-apa untuk membuat Dia lebih mencintai kita, atau kita akan melakukan sesuatu yang membuat Dia tidak cinta kita. No. Status kita adalah yang dikasihi, dan itu nggak bisa dibalik lagi. Too bad. When you receive Christ, ketika saudara terima Kristus, status saudara adalah anak yang dikasihi dan tidak bisa dicabut lagi. Amen. Jadi respon kita apa? Just believe. Come on. So simple. So simple. So simple. Sampai orang-orang gak percaya. But that's the gospel. Kabar baik yang hampir tidak bisa dipercaya. That's gospel.
Kabar baik yang hampir tidak bisa dipercaya. The too good to be true news. Oh, that's too good to be true. But that's our God. Keselamatan kita tidak berdasarkan pada kita. Dan keselamatan kita bukan something yang gak ada value-nya. Value-nya adalah the life of Jesus. Kita gak perlu syarat apapun lagi untuk menerima itu. Karena Tuhan Yesus yang sudah membayar itu semua lebih dari lunas, saudara-saudara. Amen. Sometimes saya ngelihat, saya orangnya hobi dengerin lagu ya. Salah satu band favorit saya Bon Jovi. Kemarin saya nggak nonton. Tapi somehow tadi pagi ada sebuah lagu dia yang terngiang-ngiang. Saya nggak nyanyiin, saya cuma bacain liriknya aja. Somehow kok dia kan setahu kita dia bukan penyanyi rohani, dia bukan dari Hillsong atau apa. No, dia adalah penyanyi profesional di music world dunia. But ada sebuah lagunya dia yang menurut saya wow. Jadi menurut saya kalau kita sebagai anak-anaknya dia, somehow kita juga bisa bikin lagu-lagu kayak seperti ini gitu loh. Jadi bukan about us, tapi about him. Lagu liriknya gini, thank you for loving me. Mungkin saudara-saudara ada sering dengar ya. Dia liriknya gini, thank you for loving me, for being my eyes when I couldn't see. Wow. Satu kalimat itu aja. Tapi saudara bayangin, you are talking that to your daddy. Waktu lu gak bisa melihat apapun, dia menjadi mata lu. Thank you for loving me, daddy, for being my eyes when I couldn't see. Waktu saya gak bisa melihat, waktu saya gak bisa melihat kebaikan, saya gak bisa melihat good things, kau yang menjadi mataku, supaya aku bisa melihat all the good things. And then you parted my lips when I couldn't breathe. Wow. You parted my lips when I couldn't breathe. Waktu saya nggak bisa napas. Parted my lips. That's how much God loves you. That's the act of His love. I want us all, kita di sini, kita sama-sama menyadari betapa Dia mengasihi kita dan betapa Dia care sama setiap masalahmu, dari yang kecil sampai besar. Dia care. And when I couldn't fly, you gave me wings. You parted my lips when I couldn't breathe. Waktu kita gak bisa napas, Dia membuka mulut kita. And Dia meniupkan nafas kehidupan. If not for God, we are really nothing. Actually, we are nothing. It's only because the love of God for us, kita jadi something in Daddy God's eyes. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus, for your words, Lord. Thank you, Daddy God, for your love. Thank you, Jesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Thank you, Jesus. Dan pada hari ini aku mau bertanya pada teman-teman, mungkin ada yang belum pernah menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Mungkin ada yang via live streaming atau nonton YouTube. It's okay. Kalau engkau mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, engkau mau pulang ke rumah, ibaratnya kamu coming home to your daddy God. Seperti cerita anak bungsu yang hilang. Waktu dia pulang, bapaknya nggak marah-marahin, no,
Justru dipeluk, dicium, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sendal. That's our Daddy God. That's how good He is. Bagi saudara-saudara yang mau menerima Tuhan Yesus, ikutin doa saya. Oh, thank you Daddy God. Thank you Abba Father. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena pada hari ini aku menyatakan aku menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhanku, sebagai juru selamatku. Aku percaya pada Tuhan Yesus sebagai penyelamatku yang telah mati untuk aku 2000 tahun yang lalu. 3 hari kemudian bangkit kembali dan aku bangkit bersama dengan Dia. Aku bukan orang berdosa lagi. Dosa-dosaku telah diampuni. Dosaku dahulu, sekarang maupun yang akan datang telah diampuni. Aku adalah orang yang telah dibenarkan. Aku adalah anak kesayangan Daddy God, Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus hidup di dalam aku, tinggal di dalam aku dan tidak bisa keluar lagi. Terima kasih Bapa, hari ini aku pulang. Aku adalah anak kesayangan-Mu. Dan mulai hari ini dan selanjutnya, berkat-berkat-Mu yang mengejar-ngejar aku. Your goodness and your mercy shall follow me. Your goodness and your mercy ya Tuhan, yang mengejar-ngejar kami, yang membuat kami melihat keindahan-Mu. Terima kasih Yesus, kami telah menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Amin. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-jemaat di GBC ya Tuhan. God's beloved church Lord. Let us all, biarlah kami semua ya Tuhan bisa menyadari betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau telah menyelesaikan semuanya ya Tuhan. When we face the giants in our lives ya Tuhan, ketika kami hadapi raksasa-raksasa di hidup kami ya Tuhan, kami hanya perlu believe we are the beloved. Kami hanya perlu percaya dan kami mengingat kembali bahwa kami adalah anak yang Kau kasihi. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Kau yang berbicara melalui Roh Kudus di dalam kami. Terima kasih Yesus untuk karya-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk firman-Mu yang ditaburkan ya Tuhan di tempat ini. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ya Tuhan. Tidak ada yang sia-sia Tuhan. Thank you Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan sama-sama, kita mau receive the blessings. Anak-anak kesayangan Tuhan, pulanglah dengan damai. Amin. Dan Tuhan senantiasa menyinarkan wajah-Nya dengan cahaya kasih-Nya, dengan kasih karunia-Nya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Because we are the beloved ones. Kita adalah anak-anak yang dikasihi-Nya. Thank you Jesus. Kami telah menerima berkat-Mu ya Tuhan. Amen. Yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan Amen. Amen. God bless.